Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang algoritma super vektor mesin atau SVM menggunakan Google Colabs, mulai dari proses pengolahan data hingga visualisasi hasil klasifikasinya. Dataset yang kami gunakan adalah Social Network Ads. Data ini bisa dilihat dari file yang sudah kami upload sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian import library-nya. Pada bagian import library ini ada kata pandas yang berarti membaca dan mengelola dataset. Ada NumPy sebagai operasi numerik dan array. Ada Matplotlib itu berfungsi untuk visualisasi grafik dan Seaborn itu sebagai visualisasi statistiknya. Kemudian pada bagian form yang pertama itu tuh digunakan untuk memberi warna berbeda pada area klasifikasi di grafik decision boundary nanti. Form yang kedua, itu membagi data menjadi data latih dan data uji. Form yang ketiga, menormalkan data agar rata-rata sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Form yang selanjutnya digunakan untuk membuat model SVM. Dan form yang terakhir itu kan ada bagian akurasi skor, itu tuh menghitung akurasi, confusion matrix sebagai evaluasi prediksi, dan ada classification reportnya. Lanjut ke bagian load dataset. Ini berfungsi untuk membaca file CSV dari Google Colabs. Ini bisa dilihat kami menggunakan save titik koma karena dataset kami menggunakan titik koma. Jika dataset kalian menggunakan koma, maka save-nya tulis koma saja. Di sini juga ada tulisan df.hit, itu berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama pada dataset. Jika kalian ingin melihat dataset keseluruhannya, maka kalian tinggal klik df sehingga akan menampilkan seluruh dataset kalian yang ada. Kemudian kita lanjut ke bagian C, yaitu cek data. Di sini akan menampilkan tipe data, jumlah kolom, dan mengecek apakah ada nilai kosong atau tidak. Di sini juga ada bagian Rex Index, itu ada 400 entries 0 to 399, yang artinya dataset memiliki 400 baris data, indeks dimulai dari 0 sampai 399. Setiap baris mempresentasikan satu data pengguna. Dan di sini kami memiliki 3 kolom. Di sini ada kolom age, estimate salary, dan forecasted. Bisa dilihat juga di sini ada tulisan 400 non-null. Itu berarti datanya valid, sehingga tidak ada nilai kosong, tidak ada data yang hilang, dan dataset siap diproses tanpa pembersihan data tambahan. Dan data ini juga bertipe integer, cocok untuk penggunaan algoritma SVM. Pada bagian D ini hanya untuk pemilihan fitur dan target. Di sini X sebagai fitur yaitu umur dan gaji, dan Y sebagai target untuk keputusan membeli. Setelah itu ke bagian E yaitu split data. Di sini 75% data training, 25% sebagai data testing, dan random state sama dengan 0 yang berarti hasilnya konsisten. Dan kemudian lanjut ke bagian F yaitu scaling data. Di sini ada fit transform hanya pada training dan transform hanya pada testing. Pada bagian G, ini adalah pembentukan model SVM. Model yang digunakan adalah super vektor mesin dengan kernel linear. Kernel linear dipilih karena dataset bersifat linear dan mudah divisualisasikan. SVM bekerja dengan mencari hyperplane yang terbaik yang memisahkan dua kelas dengan margin yang maksimum. Selanjutnya ke bagian H yaitu prediksi dan evaluasi. Di sini bisa dilihat 0,9 itu dapat diartikan 90%. Akurasinya berarti 90%. Artinya dari 100 data uji 90 data diprediksi dengan benar. Dan di sini ada tulisan 662824. 66 artinya tidak membeli, diprediksi tidak beli. 2 tidak beli, diprediksi beli. 8 beli, diprediksi tidak beli, dan 24 beli, diprediksi beli. Di sini kalau mau lebih jelasnya bisa dilihat pada visualisasi yang akan saya tampilkan setelah ini. Lanjut ke bagian I, ini akan menjelaskan tentang visualisasi confusion matrix.
Di sini bisa kita lihat ada sumbu vertikal, aktual, kondisi sebenarnya, sumbu horizontal sebagai hasil prediksi model. Angka 0 kita anggap tidak membeli, dan angka 1 kita anggap sebagai membelinya. Pada bagian kiri atas itu sebagai true negatif, angkanya berjumlah 66. Di sini berarti pengguna sebenarnya tidak membeli dan diprediksi tidak membeli. Jadi, prediksi ini benar. Kemudian, pada bagian kanan atas itu ada angka 2 sebagai false negatifnya. Jadi, pengguna sebenarnya tidak membeli, tetapi diprediksi membeli. Jadi, ini kesalahan prediksi. Begitupun dengan angka yang di bawahnya, 8 sebagai false negatif, pengguna sebenarnya membeli tapi diprediksi tidak membeli. Dan bagian kanan bawah itu 24, itu true positif. Berarti pengguna sebenarnya membeli dan diprediksi membeli. Berarti prediksi 24 itu tuh benar. Dan setelah itu kita dapat jumlahkan prediksi yang benarnya yaitu 66 ditambah 24 sama dengan 90. Dan prediksi yang salahnya itu 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dapat disimpulkan bahwa akurasi modelnya 90% benar. Pada visualisasi tersebut, warna yang semakin gelap itu jumlah datanya semakin besar, dan warna yang semakin memudar atau semakin muda itu jumlah datanya lebih sedikit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa confusion matrix menunjukkan bahwa model SVM mampu melakukan klasifikasi dengan baik, khususnya dalam memprediksikan penggunaan yang tidak membeli. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan prediksi pada kelas membeli yang ditunjukkan oleh nilai false negatif. Kita lanjut ke bagian H, yaitu decision boundary training set. Di sini ada dua latar belakang yang berbeda warna. Warna merah yaitu memprediksi pengguna tidak membeli, sedangkan warna hijau itu memprediksi pengguna membeli. Dan di sini ada titik hitam, titik merah, dan titik hijau. Titik hitam itu merupakan data pengguna sebenarnya, titik merah data kelas tidak membeli, dan data hijau data kelas membeli. Bisa dilihat juga di sini ada garis miring di tengah gambar. Ini adalah sebagai decision boundary-nya. Garis ini adalah sebagai batas keputusan dari SVM. Sehingga, dari kesimpulan dari visualisasi ini menunjukkan bahwa algoritma SVM dengan kernel linear mampu memisahkan data pengguna yang membeli dan tidak membeli dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa data yang tumpang tindih, secara keseluruhan, model berhasil membentuk batas keputusan yang jelas. Dan bagian terakhir ini itu menjelaskan tentang decision boundary test set. Di sini walaupun gambarnya hampir sama, tetapi mereka ini sangat berbeda sekali. Penjelasan singkatnya seperti ini. Pada gambar training set, decision boundary dibentuk dari data yang digunakan untuk melatih model sehingga hasil terlihat lebih rapi. Sedangkan pada gambar test set, ini model hanya menggunakan batas keputusan tersebut untuk memprediksi data baru, sehingga masih terdapat beberapa kesalahan prediksi dan tampilannya terlihat lebih acak. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang supervektor mesin atau SVM. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.